Mbah, sepertinya Umi ini sakit berat. Harus tinggal di sini biar saya cepat bisa menyembuhkan Umi, ya Mi ya. Ya Umi. Abah, diam. Sekarang Umi saya jadikan pengemis, harus ikut saya. Ayo ikut. Kita pengen cari Umi. Umi tuh dibawa kabur sama Abah dari kemarin. Abah sih bilangnya mau berobat. Tapi sampai sekarang nggak ada Uminya. Ya Allah, aku tidak akan melakukan pekerjaan hina yang Engkau larang ini, ya Allah. Tolong berikan jalan keluar agar aku bisa kembali ke rumah, berkumpul dengan keluargaku. Banyak dapatnya. Waduh, wah banyak ini dapatnya. Wah banyak. Udah. Nah, yuk ke sana lagi. Udah kesana lagi, udah kesana lagi. Waduh, berat juga. Ya Allah, kemana sih mereka? Ya Ren, ya Allah, Abah. Udah, jangan ikut campur, udah biarin aja. Abah aku harus bawa mereka pulang, Abah. Kalau Umi lihat juga Umi nggak akan setuju. Alah, udah, jangan bawa mereka pulang, biarin aja. Kamu jangan ikut campur, apa bilang. Kalau kamu nekat bawa adik kamu pulang, apa suruh orang-orang apa? Rasa sekalian. Jangan Abah, jangan sakitin mereka, Abah jangan. Ya makanya, kalau dia kita pulang. Nah, kita aja pulang ayo. Boleh minta waktunya sebentar? Iya. Kami wawancara tentang keadaan Ibu Marwah. Oh, Ibu Marwah itu kan lagi sakit ya. Lagi sakit berat. Jadi ya mau nggak mau dipaksa dirawat. Dirawat rumah sakit mana, Mbah? Waduh, kalau itu memang sengaja dirahasiakan karena Umi kan butuh istirahat. Jadi kalau misalnya dikasih tahu nanti para jemaah pada datang, kasihan Umi. Tapi kenapa minta sumbangan, Mbah? Bukannya Abah orang kaya dan punya perusahaan. Kalau dulu memang Abah orang kaya, tapi kan ayah nama Abah udah bangkrut, rumah juga udah mau disita, Abah tuh ketipu, jadi ya terpaksa lah kayak begini. Makanya dalam kesempatan ini Abah menghimbau kepada jemaah Umi untuk bisa sudilah kiranya membantu Umi untuk meringankan beban kami sekeluarga. Ayo, Mami, tunggu. Aduh, Ada apa sih? Mami pasti belum tahu ya berita yang lagi viral sekarang. Apa berita apa? Gini, Mam, tentang Umi Marwah yang sakit dan Abah tuh minta sumbangan. Nih, aku lagi lihat streamingnya. Nih, Mami lihat tuh. makanya dalam kesempatan ini Abah menghimbau kepada jemaah Umi untuk bisa sudilah kiranya. Jadi Umi Marwah itu sedang sakit, jatuh miskin, nggak bisa lagi kasih ceramah gitu. Iya betul, Mam. Dan sekarang saatnya Mami untuk jadi ustazah kondang, ngegantiin si Umi Marwah itu. Oke. Mami mau ke sana. Mami tunggu dulu. Iya, kenapa lagi? Ih, mau kemana sih? Mami mau ke Masjid Al-Firah. Kan hari ini ada schedule-nya Umi Marwah, tapi karena Umi Marwah sakit nggak bisa datang, Mami mau jadi penceramah. Pasti belum dapat pengganti penceramahnya. Mami mau ke sana. Tapi tunggu dulu. Ih, apa lagi? Buru banget sih. Iya. Coba contohin ke aku kayak gimana Mami nanti mau jadi ustazah Marwahnya. Alah, kayak Umi Marwah aja gampang kok. Coba gimana gayanya? Oke, sebentar ya. Ingat-ingat, jangan menumpuk dosa. Ingat neraka. Ingat akhirat kelak. Kan gitu ya ibu-ibu. Iya betul itu, Iya Mam. kan? Iya. Yaudah yuk. Ayo. Nah, biar
biar Umi nggak jenuh di kamar terus, mendingan kita nonton TV. Siapa tahu Umi bisa sehat. Iya nggak? Nanti aja ya Umi. Iya. Dan kondisinya pun sangat memprihatinkan. Hana, Karena dia Jangan bangkrut diganti dan dulu tidak bisa channelnya. membayar biaya pengobatannya. Makanya dalam kesempatan ini Abah menghimbau kepada jemaah Umi untuk bisa sudilah kiranya membantu Umi untuk meringankan beban kami sekeluarga. Astagfirullahaladzim. Tega benar sih Abah melakukan ini. Ini kan penipuan publik. Cepet juga ya TV ya. Baru diliput sekarang udah tayang lagi. Tapi nggak apa-apa. Sebentar lagi dana besar akan mengalir. Astagfirullahaladzim Abah. Istighfar. Kenapa sih Abah bisa melakukan ini? Abah berbohong hanya untuk mendapatkan sumbangan. Umi, Abah berbohong apa? Umi kan memang lagi sakit, ya kan? Udahlah, jangan banyak ngomong kayak begitu. Mendingan sekarang wajah Umi pucat tuh sakit. Abah rekam lagi aja. Kan sekarang bukannya pucat sama. Pucat kan Umi tuh. Coba duduk nih. Nah, sekarang Abah rekam. Wajah Umi kan pucat, jadi lebih meyakinkan. Nah, nanti Abah kasih ke reporter. Ada lagi di TV. Itu semua orang akan terharu. Abah, Umi mohon Abah. Ini penipuan Abah, nggak berkah. Umi, bukan itu dialognya. Oh malah ngomong kayak begitu, nasihatin Abah. Itu kan berkah. Umi dialognya begini. Pemirsa, saya Umi Marwah. Saya sekarang sedang sakit keras. Sakit keras. Jangan lupa. Biar mengharukan ya. Jadi duitnya bisa banyak. Astagfirullahaladzim Abah. Umi nggak mau berbohong hanya untuk dapat sumbangan. Allah mengawasi kita Abah. Jangan sampai kita melakukan segala cara hanya mendapatkan harta dunia. Masih ada akhirat yang lebih baik, Abah. Alah, Umi apa sih? Bukan itu dialognya, Umi. Malah nasihatin Abah. Dasar kamu. Abah udah, Abah hentikan. Ya udah dong. Abah kejam. Asma benci sama Abah. Abah sebal sama Umi. Suruh ngomong begitu. Kami melihat berita di TV dengan usaha Abah yang hancur sampai kehilangan rumah. Kami semua datang ke sini untuk meringankan beban Abah agar segera bisa menebus rumah yang disita oleh bank. Iya, Pak. Dan Abah sekeluarga bisa punya tempat tinggal dan Umi bisa dirawat dengan baik. Nah, ini Abah. Sekedarnya Abah ya, diterima. Masya Pak. Yang sabar ya, Abah ya. Abah, ini ada rezeki dari kami. Cuman sedikit. Mudah-mudahan dengan rezeki ini beban Abah dan keluarga bisa diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah, ini kami dari rombongan pengajian. Ada sumbangan untuk Umi. Terima kasih. Kami ikut prihatin ya, Bah, sama Umi. Terima kasih. Iya, Bah.
Terima kasih. Banyak-banyak terima kasih. Dari ibu pengajian Astofa. Iya. Ibu-ibu, bapak-bapak, terima kasih. Semoga ini bisa meringankan beban kami sekeluarga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari ibu-ibu semua, bapak-bapak, kita doakan Umi ya. Ayo mari kita baca Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dapat duit banyak banget hari ini. Bisa bikin bisnis baru nih pakai uang begini. Weh, banyak juga duitnya. Masya Allah, Abah. Uang apa itu, Abah? Nah, kebeneran. Bantuin abang ngitung duit. Baru beberapa hari aja kabar tentang Umi sakit tersebar di TV. Wah, sumbangannya udah banyak tuh lihat tuh. Besok pasti ada yang nimbang lagi nih. Astagfirullahaladzim, Abah. Berhenti minta sumbangan, Abah. Umi nggak ikhlas kalau nama Umi dipakai untuk cari harta. Ini sama dengan pengemis, Bah. Malah ngomong kayak begitu. Kalau nggak suka ya udah, kalau nggak usah bantuin sana deh. Sana. Buat apa tuh? Oh malah dimasukin ke situ. Buat apa? Ini Umi mau kembaliin sama yang nyumbang. Katanya nggak mau, katanya mau. Ya, sini kalian sini, yuk. Abah, mau kemana? Mau kemana? Udah ikut aja dulu. Saya juga tahu. Abah mau kemana sama Umi? Abah mau bawa Umi berobat. Mau bawa Umi ke dokter, tapi kok Abah kasar kayak gitu? Ningsi ikut ya Pak buat nemenin Umi ya? Gak usah, kan ada Abah. Jaga rumah. Bilang, siapa Pak, jangan kemana-mana. Kok gerak-gerik Abah ada yang aneh ya? Biasanya Ningsi yang disuruh ngurusin Umi. Kalian baru pada pulang. Kalian kelihatannya capek banget. Tapi kalian harus tetap sabar ya ngadepin Abah. Kak, kita pulang ke rumah paman yuk, Kak. Ya, Kak, antarin kita. Afifah, mumpung Abah antar Umi berobat, kamu boleh antar adik-adik kamu ke rumah paman kamu? Ayo, Kak, kita anterin pulang ke rumah paman. Iya, nanti kita pulang ya. Ningsi, aku pamit dulu ya, aku pergi dulu ya. Hati-hati Afifah. Makasih ya. Baik. Abah, kita ini di mana? Ini rumah siapa? Kenapa sih Umi nggak dibawa ke rumah sakit aja? Ini tempat pengobatan alternatif, Umi. Tenang aja. Harum! Ada Abah. Apa kabar, Bang? Nah, ini Harum, pemilik pengobatan alternatif ini. Coba periksa ke Umi. Sepertinya sakit ya Umi ya? Sakit tuh. Abah, sepertinya Umi ini sakit berat. Harus tinggal di sini biar saya cepat bisa menyembuhkan Umi, ya Mi ya? Enggak apa-apa. Umi mau pulang. Enggak. Abah, bawa ke kamar saya aja, Bah. Ya. Abah, ayo Mi, bawa ke kamar. Terus berat ya? Lepasin Umi, Abah. Ayo. Lepasin. Masuk. Abah. Ayo Mi. Iya. Umi nggak mau di sini. Umi di sini nggak boleh pulang. Dipegang nih. Enggak, Mbak. Umi mau ketemu anak-anak. Umi mau pulang. Enggak, Abah bilang. Kamu diam di sini. Umi diam di sini. Marah nanti Abah deh. Jaga istri Abah jangan sampai melarikan diri. Tahu? Iya, Bah. Nanti saya urus. Diam di sini ya. Udah, diam. Abah. Diam. Abah, Umi mau pulang. Ya Allah.
tega sekali Abang melakukan ini. Setelah mengusir Rehan, sekarang aku yang diusir dari rumah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah. Masya Allah, siapa yang mengaji? Aduh, berisik banget deh. Kamu tuh ngapain berisik? Ngapain? Bangun. Cari uang sana kamu. Ngapain sih berisik banget? Tapi Bu, aku mau ngaji dulu. Aku belum selesai baca surat Al-Waqiahnya. Duh, kalau ngaji itu jangan di sini berisik. Saya nggak tahan, tahu nggak? Mending ngaji di jalan sana sambil ngemis. Biar semua orang itu ngasih kamu duit banyak, biar kasihan sama kamu. Ngerti nggak kamu? Bu, kalau kita baca surat Al-Waqiah, mudahkan kita dapat rezeki. Aduh, anak ini. Kalau rezeki itu mesti dicari, mesti kerja. Emangnya kamu baca surat gitu ada orang yang ngasih duit sama kamu? Hah? Ya udah sana, ke jalan sana. Sana, cari uang di jalan sana. Tuh pakai sendal kamu dulu tuh. Ayo cepet. Aduh, lama bener anak ini ya. Cepet pakai. Aduh, cepet sana cari uang sana di jalan sana. Sini jalannya, salah jalan kamu. Sini. Cepet sana. Cepet ngemis kamu. Astagfirullahaladzim. Ternyata Bu Arum itu bukan orang yang baik. Orang mengaji kok disuruh berhenti. Malah disuruh ngemis. Jangan-jangan pengobatan alternatif itu juga cuma kedok aja. Saya harus menolong anak itu. Tapi bagaimana caranya ya? Tolong bukain. Tolong bukain. Aduh, ada apa lagi sih? Bu Arum, tolong bukain. Ya apa sih, berisik banget. Bu Arum, tolong anterin saya ke kamar mandi. Mau ngapain? Saya harus ke kamar mandi nih. Udah ya, sini. Ini kesempatanku untuk kabur. Kalau aku bisa bebas, aku akan kembali untuk menolong anak yang mengaji tadi. Umi, katanya mau ke toilet. Aduh, jangan kabur Umi. Mau kemana Umi? Celaka, dia mengejar lagi. Mau lari kemana Umi? Ya ampun. Makanya saya bilang jangan kabur Mi. Ya ampun. Kenapa Mi? Sakit ya? Aku nggak boleh menyerah. Aku harus pergi dari sini. Sekarang Umi saya jadikan pengemis. Harus ikut saya. Ayo ikut. Ayo bangun. Bangun Mi. Ayo bangun. Ayo. Sekarang Umi ngemis di sini ya. Jangan coba-coba kabur ya. Ingat, saya ngawasin dari sana. Udah ngemis di sini. Ya. Senandung laguku ku nyanyikan selalu
Aku tidak akan melakukan pekerjaan hina yang Engkau larang ini, ya Allah. Tolong berikan jalan keluar agar aku bisa kembali ke rumah, berkumpul dengan keluargaku. Abah datang sekarang. Kalau besok udah nggak ada lagi tempat ini. Emang kenapa? Bangkrut, Bah. Tempat ini mau ditutup. Jadi ini hari terakhir kita. Wah, sayang. Bagaimana kalau tempat ini Abang beli? Hah? Yang bener, Bah? Bener, kamu panggil ke manajer aja. Oh, kalau gitu Abah pakai baju kimononya dulu. Saya mau manggil manajernya dulu ya. Iya, silakan. Lucu juga kali ya. Punya pendapat itu. Sebenarnya Abah bawa Umi kemana sih? Katanya berobat, kok belum pulang juga? Iya, Asma. Dengan modal duit sumbangan buat Umi, aku sekarang bisa beli panti pijat. Aku juga bisa pijat tiap hari. Aku juga dapat duit tiap hari. Abah? Umi mana kok Abah sendirian? Kenapa Abah seneng banget? Umi dirawat. Hah? Umi dirawat di mana, Bah? Hana mau lihat Umi. Udah usah dilihat, udah malam. Udah malam. Tuh Abah teh kasih tahu aja di mana Umi. Nanti biar Hana sama yang lain berangkat sama Pak Badrun. Iya, Abah kasih tahu di mana, Bah? Sekarang kan udah malam, Hana. Lagian besok kan kamu sekolah. Ngapain ngurusin Umi? Udah ada yang ngurus, udahlah. Ya, udah. Habibah! Habibah! Abang mau mandi ke siapa? Ya Allah, sebenarnya Umi ada di mana ya? Iya, kita sama-sama berdoa aja. Semoga Allah melindungi Umi dimanapun Umi berada. Ayo masuk. Lama banget sih jalannya ada. Ayo udah. Ya Umi. Umi ini gimana sih? Bu, saya belum minta obat buat kaki saya. Enak aja. Umi minta diobatin. Nanti kalau Umi sembuh, orang nggak kasihan lagi sama Umi kalau Umi ngemis. Ya. Assalamualaikum. Cahaya sini. Mana uang hasil ngemisnya? Aduh. Banyak. Terima kasih. Nah, sekarang kalian berdua masuk ke kamar. Nanti kerja lagi cari duit yang banyak. Ayo masuk. Masuk. Ayo cepet jalannya masuk. Cepet aja. Sana cepet masuk. Sana masuk. Dah. Banyak uangnya. Sakit. Bu, Ibu kenapa? Ibu kemarin terkilir waktu mau kabur. Ya Allah, kasihan sekali. Jangan panggil ibu ya. Panggil aja Umi. Kamu siapa? Kamu anaknya Bu Arum.
Saya Cahya, Umi. Saya bukan anaknya Bu Arum. Yang saya ingat, sejak kecil saya udah ada di sini. Saya dipaksa ngemis sama Bu Arum. Sebenarnya saya nggak mau, tapi saya nggak bisa kabur. Apa kaki Umi mau disembuhkan? Iya, Umi mau. Tapi gimana caranya? Kan Umi nggak mungkin ke rumah sakit. Lagian, gimana mau kabur dari sini? Umi tahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Coba sekarang Umi berdiri. Tapi kalau Umi berdiri tuh sakit. Coba aja dulu Umi. Hati-hati. Kaki Umi udah gak sakit lagi. Alhamdulillah ya Allah. Subhanallah. Terima kasih Cahya, kamu udah nyembuhin Umi. Kesembuhan hanya milik Allah Umi. Saya cuma perantara saja. Tapi tolong ya Umi, rahasiakan soal ini di depan Bu Arum. Karena kalau Bu Arum tahu, pasti saya dimanfaatin. Tolong ya Umi. Tenang aja Cahya. Umi gak akan cerita. Penerang hatiku. Alhamdulillah. Belahan jiwaku. Terima kasih. Kau matahariku. Non, bagaimana kalau sampai Abah tuh tahu Non gak sekolah, pasti Bang Badrun tuh kena marah sama Abah, Non. Aduh, Bang Badrun tuh udah deh, tenang aja. Mau kita sekolah, mau kita nggak sekolah, Abah tuh tetap nggak peduli sama kita, nggak pernah ngurusin kita. Udah, yang penting itu kita cari Umi sekarang sampai ketemu. Iya Pak. Nah, masalahnya sekarang adalah Umi ada di rumah sakit mana ya? Kan Abah nggak mau ngasih tahu kita nama rumah sakitnya. Ya udah, sekarang kita berpencar aja. Kita jelajahi semua rumah sakit yang ada di sini. Oh iya benar. Berarti Mas Badrun sama Hana tetap di mobil ini. Nah, Ningsi sama Asma kita naik taksi aja ya? Iya Non, biar Non Hana sama Bang Badrun aja. Om, mau tanya, lihat ibu ini nggak? Saya nggak lihat Mbak. Nggak lihat ya? Enggak. Belum pernah ya? Belum pernah lihat saya Pak. Makasih Om ya. Iya mari. Lagi Pak. Sebelah sana Non, coba Non. Kita cari sebelah sana, siapa tahu ketemu. Pak. Iya. Mau tanya dong, lihat ibu ini nggak? Kira-kira usianya udah 60 lebih lah. Aduh, maaf Mbak, saya nggak tahu. Gak pernah lihat Pak. Makasih ya Pak ya. Iya, sama-sama. Makasih Pak. Mau cari kemana lagi Pak? Aduh, Bang Badrun juga bingung Non. Rumah sakit nggak ada kita cari tadi. Jemaah yang biasa diajarin Umi nggak ada juga sih, kita kemana lagi Pak? Tapi tetap Non, kita masih tetap cari Umi ya. Coba tadi kan sana udah, masjid udah. Ke sebelah sana aja Non ya. Sana aja, Pak. Siapa tahu ada. Udah ya Pak yuk. Ayo. Umi.
sini ada pasien yang namanya Ibu Marwah nggak? Sebetulnya. Di sini tidak ada pasien atas nama Ibu Marwah. Oh gitu ya. Makasih ya Sus ya. Bener yakin? Mak nggak ada. Iya Pak, tidak ada. Makasih ya. Makasih. Aduh Pak Badrun, mana sih lama banget? Makanya nih curiga lupa nih dia nih. Kemana dong Mbak? Bentar Asma, bentar lagi kayaknya dia udah datang deh. Udah Bu, sampai sini aja. Oh iya. Makasih ya Mas. Makasih Bu, sama-sama. Rehan? Asma? Kok kamu di sini? Sekarang jadi tukang kuli angkut barang. Ya, sementara cuma bisa kerja ini dulu. Yang penting bisa bertahan hidup. Nggak apa-apa, A. Yang penting kan halal. Iya Mbak. Asma, kok kamu jam segini nggak sekolah? Bolos ya? Enggak, Asma nggak bolos. Kita pengen cari Umi. Umi tuh dibawa kabur sama Abah dari kemarin. Abah sih bilangnya mau berobat. Tapi sampai sekarang nggak ada Uminya. Astagfirullahaladzim. Udah nanya belum ke Abah, Umi berobat kemana? Ya enggak lah, orang Abah ditanya aja marah. Teh, Anak. Anak? Pak? Udah ketemu belum Umi? Ya udah, kalau gitu sekarang bantuin deh. Kita cari Umi bareng-bareng. Ayo, kurang. Gimana? Situ. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah ya Robbi, tolonglah kami supaya bisa keluar dari tempat ini. Amin. Ya Allah. Pasti kalian doain jelek ya? Bangun. Kamu pasti ngedoain jelek ya? Siapa yang ngedoain jelek, Bu? Kalian pasti bohong. Ih, dasar orang nggak tahu diri, udah ditampung ngedoain saya yang jelek. Umi kok bisa sembuh? Pakai apa? Siapa yang ngobatin? Alhamdulillah, saya sembuh karena kuasa Allah, Bu. Pokoknya Umi harus tetap pincang biar semua orang bisa ngasih uang sama Umi dan untuk saya ya. Udah, pincang aja lagi sana. Tapi Pak, Iya, Abah. Ada apa? Kenapa, Abah? ini kok rumah pada sepi? Adik-adik kamu mana? Masih cari sumbangan buat Umi kan? Semoga Abah nggak tahu kalau adik-adik aku udah aku titipin lagi ke Paman. Ya udah, kalau gitu ikut Abah yuk. Mau kemana, Abah? Kalau diajak sama laki itu jangan nanya, ikut aja. Mau kemana? Jadi bini kok begitu. Ayo ikut. Mbah, kok disuruh pakai baju gini sih, Mbah? Coba muter. Abah, kok main pergi aja sih tadi? Jelas Abah pergi gitu aja. Abah lihat di sini nggak ada orang ya. Abah cari orang. Ini Afifah. Kamu kasih tahu dia kerja apa? Oke deh, Mbah. Iya. Udah, kamu ikut aku aja. Yuk. Itu pelanggan kamu. Tugas kamu gampang kok. Cuma mijitin doang. Saya nggak bisa mijit, Mbak. Udah, nggak usah dipikirin. Yang penting kamu cantik. Mau kemana? Mau pulang, Abah. Pulang kerja yang bener. Udah nggak sana, ya?
Pulang. Cantik juga. Jangan kurang ajar ya pegang-pegang. Ngobrol dong. Jadi aja. Nggak usah jual mahal. Orang-orang juga tahu kok. Cewek-cewek di sini itu seperti apa. Jangan macam-macam. Woi! Woi! Gila tuh. Woi! Kemana? Ada apa, Pak? Allah. Pakai tendang gua segala lagi. Maaf, Pak. Maaf ya, Pak ya. Aduh. Gak. Saya minta ganti rugi. Bapak-bapak sekalian, panti pijat ini nggak oke, nggak profesional. Pelayanannya juga kasar-kasar. Mending cari tempat lain aja. Ayo. Enggak. Tenang. Enggak, cuma itu doang yang begitu. Yang lain enggak tuh. Lihat tuh. Bohai. Bubar. Ayo aja. Ayo. Bubar. Dah. Wah. Apipah. Bah, terus. Awas. Apipah. Afifah? Pak Badrun? Iya, ada apa? Pak, berhenti Pak. Kenapa? Ada Umi. Mana Umi mana? Mana, A? Bukan, Afifah. Afifah! Pasti ini dia kerja yang gak bener. Seksi banget pakaiannya. Mas Rehan? Kamu mau kemana? Kenapa pakai baju kayak gini? Aku dipaksa kerja sama Abah di tempat panti pijat. Astagfirullahaladzim. Yaudah, kamu pakai ini dulu. Kenapa Abah bisa tiba-tiba nyuruh kamu kerja di tempat kayak gitu? Aku nggak tahu. Kayaknya tempat itu punya Abah deh. Dan di sana kekurangan orang, makanya aku disuruh kerja di sana. Ya Allah. Tapi aku juga nggak mau Mas Rehan kerja di sana. Aku juga bingung. Afifah, jangan kembali lagi ke rumah itu. Ikut aku ya. Aku nggak mungkin kabur lagi Mas Rehan. Kalau aku kabur, Abah akan ngelakuin cara apapun untuk nangkep aku. Dan Abah juga bakal nyakitin adik-adik aku. Aku nggak mau. Ayo! Lebih pentingan mana perempuan itu daripada Umi? Mendingan kamu gak usah pikirin aku sekarang. Kamu lebih baik cari Umi ya. Kamu ikut aku cari Umi. Itu ngapain coba? Apipah, bukan kamu. Emang kamu Apipah? Iya, bukan Abah. Mana Apipah? Neng Apipah belum pulang, Abah. Kalau kabur lagi, Abah nggak akan kasih ampun. Afifah nggak kabur, Bah. Tapi Rehan nggak akan diem aja kalau Abah ngejadiin Afifah pelayan di panti pijat punya Abah. Kamu mau apa lagi ke rumah ini? Hah? Mau apa lagi kamu pulang sini? Kamu kan udah diusir. Rehan juga nggak sudi, Bah. Rehan kesini cuman buat Umi. Sekarang Abah kasih tahu di mana Abah nyembunyiin Umi. Enggak, Abah nggak akan kasih tahu. Ini kamu apa-apa nih pakai baju ini? Abah nggak akan kasih tahu. Sampai air mata darah kalian nangis, Abah nggak akan kasih tahu Umi di mana. Akan kasih tahu. Abah, Asma mohon kasih tahu Umi di mana, Abah. Iya, Bah. Umi kan lagi sakit. Kalau Umi kenapa-napa gimana, Bah? Ningsi mohon, Bah. Bodoh amat. Abah nggak akan kasih tahu. Gak mau, Abah. Gak mau. Kamu udah berani bikin Abah rugi. Panti pijat Abah bangkrut gara-gara kamu. Malah kabur dari panti pijat. Ayo ikut Abah. Abah, gak mau. Mau bagaimana ikut? Ampun. Abah. Udah dulu. Jauh dia. Kamu tukang ngadu datang kamu. Cukup, Abah. Kenapa? Hah? Dia istri Abah. Abah
bebas memperlakukan apa aja sama istri Abah. Tahu kamu? Abah kapan sadar? Abah itu keterlaluan. Kamu keberatan? Hah? Kamu keberatan? Kamu ribut sama Abah? Udah, Abah, udah. Mas Ren, aku mohon kamu jangan ikut campur urusan aku sama Abah. Aku bisa selesaiin sendiri. Udah Mas Ren, aku mau percaya sama aku. Kalau kamu ikut campur, itu nggak akan nyelesain semuanya. Malah jadi sebaliknya. Kamu dengar? Kamu dengar? Sekarang kamu pergi jauh-jauh. Pergi jauh-jauh menghilang dari muka bumi ini. Jangan balik lagi ke rumah ini. Pergi! Gimana, A? Bingung. Abah nggak pernah berhenti nyiksa Afifah. Nggak bisa ngapa-ngapain. Afifah sekarang istri Abah. Tuh kenapa sih mikirin perempuan itu terus, hah? Kayak nggak ada perempuan lain aja yang harusnya pikirin tuh Umi. Asma, kamu ngomong apa? Kamu pikir nggak pusing mikirin Umi? Kamu pikir nggak khawatir? Kamu pikir kamu doang yang khawatir? Iya. Udah cukup, kalian berdua itu jangan berantem. Asma itu bener, A. Sekarang kita itu harus mikir gimana caranya biar kita bisa nemuin Umi. Tapi yang tahu Umi sekarang cuma Abah. Tapi Hana yakin di HP-nya Abah pasti banyak banget petunjuknya. Terus gimana? Kamu mau ngambil HP-nya Abah? Gimana caranya coba? Hah? Afifah, Abah mana? Abah lagi mandi. Aku mau buatin teh hangat buat Abah. Ini kesempatan. Mumpung Abah lagi mandi, Asma ambil HP-nya Abah. Ya. Ya udah, hati-hati. Kalian tunggu sini ya. Siapa nih? Arum. Banyak banget WhatsApp dari dia. Abah, tolong kirimin uang lagi buat biaya Umi di sini. Yang kemarin udah habis. Namanya Arum. Arum siapa ya? Siapapun dia, pasti dia tahu Umi di mana. Pokoknya sekarang aku cek aja nomornya. 08. Ya. Aduh. Kok ada di sini? Kayaknya tadi nggak di sini dah. Nomornya. Nomor siapa? Nomor orang yang tahu Umi sekarang di mana, namanya Arum. Sini, biar A telepon sekarang. Jangan, jangan. Udah, biar Asma aja yang telepon, nanti A emosi ya. Udah, tenang. Sini. Halo. Oh, sini. Halo. Iya, ini dengan Mbak Arum, betul? Iya, Mbak Arum, ini dari asistennya Abah Asep. Saya minta alamatnya boleh ya Mbak dikirim sekarang? Saya mau ngirim uang nih Mbak, tapi Abah Asep nggak ngirimin alamatnya. Iya, mau kirim uang ya? Cepet ya. Kalau boleh tahu alamatnya di mana ya Mbak? Soalnya Abah Asep kirimnya nomornya doang. Alamatnya Jalan Waru nomor 9B. Ya cepet, ya. Oh iya, terima kasih ya Mbak ya. Ya, dah. Dapat. Gimana? Udah dapat alamatnya. Kesana sekarang aja. Aduh, mana sih asisten Abah nih? Aku telepon aja lama banget sih. Aduh, ada apa? Bu, kasihan tuh Cahaya kelaparan. Saya mohon ya Bu, tolong kasih makan dia. Kasih nanti dia sakit.
Itu bukan urusan kamu. Aduh, saya mohon, Bu. Apa Ibu tega melihat anak sekecil gitu sakit kelaparan? Dia tuh bisa meninggal, Bu. Alah, udah cerewet banget sih. Nanti kamu saya hajar, kamu ya gimana sih ya? Hah? Kamu mau nyakitin Umi? Iya. Berani kamu nyakitin Umi? Kamu nih siapa? Jangan ikut campur. Saya anaknya. Kenapa? Rangga, aku harus segera pergi dari sini. Awas! Kenali! Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Alhamdulillah kalian nyelamatin Umi. Umi nggak apa-apa. Mana perempuan itu, Mana perempuan itu? Maaf Umi, Rehan nggak berhasil ngejar orang itu. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti kita lapor ke polisi. Biar polisi aja yang ngejar dia. Tunggu. Umi panggil Cahaya dulu ya. Cahaya, ayo ikut sama Umi. Ikut. Kita ke kantor polisi ya. Ayo. Jadi begitulah Pak, Ibu Arum itu memaksa saya dan Cahya untuk mengemis. Nah kalau kami menolak, dia nggak segan-segan untuk menyiksa kami. Selain itu Pak, saya mohon bantuannya untuk mencari keluarganya Cahya. Karena dari kecil dia sudah terpisah dari keluarganya. Sepertinya memang pernah ada yang melaporkan kehilangan anak dengan ciri-ciri seperti Cahya. Tunggu sebentar ya Bu. Nah ini Bu, menurut laporan, Cahya diculik 4 tahun yang lalu. Tetapi beberapa bulan yang lalu, orang tua Cahya datang kemari melaporkan bahwa Cahya belum juga ditemukan. Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah ya Umi. kamu akan sempat kumpul dengan keluarga kamu lagi ya. Satu lagi Pak, saya ingin membuat laporan soal tempat pijat Nirwana. Itu punya abah saya. Menurut saya di dalamnya ada praktek prostitusi. Apa betul seperti itu? Saya punya saksinya Pak. Baik, laporan saudara akan segera kami tindak lanjuti. Apabila terbukti ada praktek ilegal, akan segera kami tutup. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Selamat malam. Malam, Pak. Kami diperintahkan untuk menutup panti pijat ini. Menutup? Iya. Maksud Bapak? Punten Pak. Saya naon apanya? Bapak ini siapa? Saya yang punya tempat ini Pak. Kami membawa surat perintah penangkapan untuk Bapak. Menurut laporan, panti pijat ini menyalahi aturan. Setelah dicek, tidak ada izin usahanya. Ada Pak. Nanti Bapak bisa jelaskan di kantor. Pak Sudrajat, siap Pak. bawa dia. Mari Pak. Aduh dia teh kumaha ayo. Abibah! Abibah! Kenapa nih? Kamu kasih tahu sama Rehan. Ngadu sama Rehan. Rehan laporin Abah ke polisi. Enggak Bang, enggak. Aku sama sekali nggak ngelakuin hal itu. Wah, jangan bohong kamu. Buktinya habis kan? Aduh. Kok ada di sini? Abah, Umi tahu, Abah sengaja kan nitipin Umi sama Arum. Tapi Allah tuh maha baik, Abah. Allah tuh ngirimin anak-anak buat nolongin Umi. Oh, begitu. Sini. Diam. Jadi kalian ya? Kalian biang keroknya, ya? Berani ngerusak rencana Abah? Iya, dia. Kamu diamnya, Jangan siksa anak. Dia Terus, Abah. Semua di rumah ini ngelawan Abah. Buktiin. Abah, sekarang di mana uang sumbangan itu? Itu harus Abah kembaliin. Itu kan uang hasil nipu. Uang sumbangan apa? Udah nggak ada. Uang sumbangannya udah habis. Bikin panti pijat juga, panti pijatnya digerebek. Udah bangkrut. Astagfirullahaladzim. Semua gara-gara anak Umi. Ya Allah,
Jadi uang sumbangan itu Abah pakai buat bisnis yang kotor itu, Bah. Astagfirullahaladzim, Abah keterlaluan banget Abah nih. Alah udahlah, pokoknya mulai malam ini tidak ada lagi makan malam buat penghuni rumah ini. Karena Abah udah bangkrut, Abah lagi menghemat duit. Abah, istighfar Abah. Uang itu bukan milik Abah. Ah, ceramah terus. Abah pusing denger, tau gak? Sebenarnya aku ingin sekali masuk, tapi aku nggak bisa. Aku udah janji untuk meninggalkan rumah ini. Zahra? Alhamdulillah, kamu udah balik ke rumah. Enggak. Aku tadi habis nganterin Umi. Kamu kesini mau? Aku mau jenguk Umi, soalnya banyak yang bilang Umi lagi sakit. Tapi aku baru sempat jenguk sekarang. Dari kemarin aku sibuk. Masya Allah Zahra, kamu tetap perhatian sama Umi meskipun aku udah mengecewakan kamu. Alhamdulillah, sekarang keadaan Umi udah membaik. Umi udah sehat. Alhamdulillah. Berarti aku nggak perlu jenguk Umi lagi. Kita bisa ngobrol nggak? Soalnya ada yang aku mau obrolin penting. Zahra mau ngomongin apa ya? Tapi kita cari tempat yang lebih aman ya. Yuk. Ayo. Jadi gini, rencananya aku mau ngelola kafe. Cuman aku nggak punya pengalaman. Aku dengar dari Umi, katanya kamu sempat ngelola kafe punya temennya Umi, iya kan? Dulu. Jadi kamu lebih berpengalaman dong daripada aku. Ya enggak juga. Emang kenapa sih? Rencananya aku mau suruh kamu yang handle kafe aku. Jadi kita partneran gitu. Mau kan? Bantu aku sekali ini aja. Gimana ya? Menarik sih. Aku nggak cuma terima bantuan dari Zahra, tapi partner bisnis. Dia butuh bantuan dari aku. Ini juga kesempatan buat aku untuk buktiin ke Abah kalau aku bisa berhasil tanpa dia. Kamu mau kan? Oke. Alhamdulillah. Makasih ya Rehan. Zahra, kamu benar-benar baik dan tulus. Zahra? 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 Mbak Zahra terdiagnosa terkena tumor otak. Tumor otak, Dok? Iya, benar Mbak. Ini hasil labnya. Hasil lab yang kemarin. Tumor otak.